tahun tidak ada kejelasan, dan berinisiatif ke Dewan ya, sebagai perwakilan dari rakyat. Uang itu adalah kecil. Proses hukum harus ada. Piala Putra Kalimantan ini dianggapkan prestasi. Sebenarnya pemerintah daerah itu bisa pertama mengambil langkah hukum, yang kedua bisa mengambil alih. Jadi dua hal bisa kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Tri Mulyono, Konfederasi Tribun Jatim. Dan Tribuners, saat ini sedang berlangsung hearing antara investor atau pembeli pertokoan di Kompleks Pasar Ikan Modern Kabupaten Gresik dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Gresik bersama juga Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Sahrul Munir. Nanti kita akan ngobrol dengan Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mas Sahrul Munir tentang penanganan lebih lanjut Kompleks Pasar Ikan Modern Gresik yang saat ini sedang mangkrak. Banyak pembeli pasar ikan ini mengeluhkan karena sudah mengeluarkan uang ratusan juta setiap orang sejak mulai beroperasinya pasar ikan modern tahun 2016 sampai sekarang belum ada kejelasan kelanjutan pembangunan ini. Nanti kita akan ngobrol apa keputusan konkret, rekomendasi konkret dari DPRD Kabupaten Gresik agar permasalahan pasar ikan modern ini bisa terselesaikan. Ikuti saya nanti obrolan dengan Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mas Sahrul Munir. Siang hari ini bisa menjadi alternatif solusi Pak atas permasalahan yang terjadi di pasar ikan modern yang sudah bertahun-tahun lamanya. Dulu sekitar tahun 2014 Pak ya. Sekitar tahun 2014 ada pengelolaan aset milik daerah yang ada di Bunter tepatnya, yang pada saat itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang bernama PT Lumbu Putra Kalimantan. Ketika lahan tersebut dimanfaatkan dikelola bersama dengan PT Lumbu Putra Kalimantan, maka pada tahun ke-30 bangunan-bangunan yang didirikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah kebetulan dalam pelaksanaannya PT Lumbu Putra Kalimantan ini ketika menjadi tanda kutip pemenang ya atas pengelolaan aset tersebut, membuka keran investasi kepada pihak lain. Kami yakin bahwa pertemuan sore hari ini adalah awal untuk solusi dari permasalahan yang kami hadapi sebagai di awal. Memang kami berharap PT Lumbu Putra Kalimantan ini bisa sesuai dengan janji-janji yang diberikan pada waktu membuka jualan kios ini. Tapi yang terjadi setelah kita membeli ya, kemudian membayar dan mendapatkan sertifikat dari notaris ya, ini ternyata dalam perjalanannya yang dijadikan tidak dipenuhi. Dari surat yang disampaikan oleh Dr. Farid sebagai perwakilan bahwa beliau menghendaki adanya refund sebenarnya Pak Farid, ada refund, sehingga kami sebagai pemilik yang tadinya setelah membeli berharap bisa memanfaatkan ini tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ternyata dalam perjalanannya tidak ada perkembangan. Kami dari pembeli terus melibatkan media yang ada, dan terakhir karena 10 tahun tidak ada kejelasan, dan berinisiatif
ke Dewan ya sebagai perwakilan dari rakyat. Sejujurnya Pak Ketua DPRD bahwa terjadinya proses kesepakatan pembangunan pasar ikan di tahun 2014, kami yang hadir di sini mewakili Dinas Perikanan itu memang kami waktu itu memang belum ada Bapak. Belum ada karena kami masuk itu kurang lebih sekitar 2022. Bu Ana insya Allah tahun 2018. Namun pada saat itu setelah ada mau audit eksternal itu kita kan nggak punya data-data lah. Setelah mau audit ternyata ada data yang dimiliki oleh salah satu staf yang sekarang sudah pensiun. Audit oleh siapa? Badan eksternal Pak yang namanya Habib Basudi dan Nuryadi. Gitu. Nah baru kita setelah ada mendengar kabar seperti itu, baru ada yang namanya arsip-arsip itu mulai keluar. Ini cerita dari Bu Ana yang waktu itu kejadian. Nah hingga kemarin saya waktu jadi PLT sempat dipanggil Pak sama diajak bukan sama Pak Kejaksaan, yaitu Pak Hakim juga diajak, saya Bu Ana. Nah di sana diharapkan kita punya data-data dari notaris yang pada waktu itu dimintai untuk kerjasama dengan PT Lumbung Putra Kalimantan. Sehingga setelah kami surati ke notaris Bu Kamila sama Bu Inas, ini kita mempunyai data Bapak. Akhirnya kita dapat data-data termasuk angka-angkanya. Karena seperti punya Dokter Farid itu ada di kami. Total berapa banyak? Total sekitar 45 miliar itu Pak. Nah dari hasil audit eksternal yang melibatkan ITS Bapak, itu pembangunannya itu menelan biaya kurang lebih sekitar 42 miliar 151 juta. Jadi ibaratkan PT Lumbung Putra Kalimantan itu sudah meraup keuntungan dari apa yang dia bangun, keluarkan uangnya untuk bangun, sama yang diterimakan dari sewa pembelian dari user yang terkait dengan pasar modern. Kami sebagai warga yang kebetulan jadi user di sana sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ketua DPRD. Saya yang waktu itu ada gereja di satu yang di depan, yang di belakang ada 5 berarti. Total nominalnya berapa? Kalau beli satu sesuai harga yang ada di tertera di iklan itu sekitar 400 juta. Jadi kalau beli satu banding ya, misalnya beli 2, 3, atau 4 itu harganya bisa turun. Saya 4 dengan harga 250 total 1 miliar. Baik, jadi ada dua hal Pak. Kita mau nanti identifikasi. Yang pertama status hukumnya mungkin Pak ya, status hukum dari pasar ikan modern ini. Ini yang status hukum ini yang nanti menjadi dasar kita untuk tidak lanjut. Artinya mau kita selesaikan dengan ranah hukum atau ini nanti masih bisa diselamatkan dengan kita membuat sebuah konsep pengembangan baru. Uang itu adalah kecilan. Proses hukum harus ada. Tapi yang diinginkan user ini kepastian bahwa ini bisa dipakai atau nanti dipakai kayak apa, supaya dia investasi kan ada batas umurnya sampai 2044 Ya. sehingga nanti mau apa, sehingga nanti pemerintah Kabupaten Gresik kebijakan melalui Pak Ketua DPR ini untuk berdiskusi dengan Pak Bupati bagaimana nih solusinya, mau dibawa ke ranah hukum atau ada dedikasi usaha dari pihak Lumbung sama pemerintah government-nya sama sananya kayak apa, sehingga user ini sebetulnya pihak yang dirugikan, tapi kan nggak bisa apa-apa ini Pak Dokter.
itu mungkin nanti dari pihak aset saya ingin tahu kronologinya nanti bagaimana kebijakan Pak Ketua yang akan memutuskan ke depannya. Karena sampai hari ini bidang aset belum pernah menerima manfaat dari kegiatan di situ serupiah pun di sini, dan kami sangat berkepentingan untuk mengekspos di situ sangat lepas dari kedepannya itu bagian dari retribusi. Tahun 2022 tahun 2020 Lumbung Kalimantan itu menyerahkan ke pemerintah kabupaten, tetapi belum terbalas oleh pemerintah kabupaten karena persoalan-persoalan tersebut. Saya ingin tanya Pak Kadis, yang dari pihak LPKN betul-betul tulus ingin menyerahkan, nopo itu hanya abang-abang saja Pak Kadis? Kita juga membuat kronologis Bapak, kronologis kita buat semuanya. Di sini lengkap Bapak. Jadi kita membuat kronologis semuanya ini. Akhirnya kita tahu Pak cerita-ceritanya terkait dengan kronologis mulai awal idenya semuanya sampai kemarin yang dari kejaksaan. Kita sempat lihat. Insya Allah ini data-data ini sudah diterimakan oleh kejaksaan Bapak dari notaris 2 ini. Mudah-mudahan kita berharap banget kita prihatin dengan kejadian-kejadian yang seperti ini yang dilakukan oleh Bapak Gus Soleh. Gus Soleh itu direkturnya PT Putra Lumbung Kalimantan. Setelah ini kita akan ada tindak lanjut dari kejaksaan agar istilahnya data-data dari kami bisa ditindaklanjuti. Kami bersurat, kita ambil poknya saja. Kami sebagai pembeli berharap dengan 10 tahun kita jalan ini ya sudah refund saja. Kita diberikan refund pengembalian uang atas investasi atau kemudian yang kami lakukan. Itu yang permintaan kami ke Bapak Ketua, berharap ini bisa ada solusi yang baik. Rekomendasi kami, kita tunggu nanti respon dari pemerintah daerah Pak. Selambat-lambatnya insya Allah Januari ini sudah kita proses, kita pantau Pak. Nanti kalau misalnya nggak ada pergerakan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, tapi ini insya Allah kita bergerak di bulan Januari, insya Allah kita ada informasi yang bisa kita sampaikan. Mohon nanti siapa Pak Adib ya, leading sektor ya, sama Pak Wijak ini. Nanti tindak lanjutnya ini Pak, mohon diupdate ke Pak Dr. Farid nih. Diupdate, oh ini sudah kita bergerak untuk pengambilan alihan dan seterusnya. Artinya kita sudah ada langkah di bulan Januari seperti itu. Nah, maksud saya Pak, ini kan kita ini kan baru 27 bahas ini. Kita lagi proses penyusunan RKPD 2027. Nah, harapan saya informasi soal pengembangan pasar baru ini bisa kita dapat lebih awal, sehingga manakala ini kita bisa apa istilahnya kalkulasi ini proses hukumnya sekian bisa kita ambil alih, maka kalau misalnya ini bisa kita cantumkan ke dalam alokasi APBD, ya kita cantumkan bagian dari proses pengembangan dan pemanfaatan aset daerah. Tapi sekali lagi ya harus melalui tinjauan hukum yang ada Pak. Tadi apalagi ada informasi APBD belum masuk, tapi saya rasa ketika ini sudah bisa diambil alih menjadi wewenang kita ya terserah kita. Tapi kalau ini masih statusnya masih dikelola oleh PT Lumbung Putra Kalimantan, belum diserahkan ke kita ya kita nggak bisa dong mengeluarkan anggaran untuk soal ini. Tapi ketika ini sudah diambil alih Pak, ini baru mungkin anggaran daerah bisa masuk ke pengembangan soal ini. Mas Arul Munir, apa sih langkah konkret yang nanti akan dilakukan oleh DPRD Gresik setelah tadi menerima audiensi dengan para pembeli pasar ikan modern di Gresik tadi? Ya, tadi kan kita sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh dinas-dinas. Jadi memang pasar ikan modern ini kan problem dari tahun 2014. Ya.
Jadi sudah 11 tahun yang lalu ya? Jadi sudah sekitar 11 tahun yang lalu, dan kerjasamanya ini dalam klausulnya hingga 2044. Nah, tadi ada beberapa rekomendasi, 7 rekomendasi dari kami, termasuk kita berinisiatif untuk mengambil alih pengelolaan, karena selama ini kan dikelola oleh pihak lain, pihak lain kerjasama dengan investor seperti itu. Jadi ada banyak investor yang udah kadung naruh uang di situ, tapi ternyata sampai saat ini lahan tersebut atau bangunan yang sudah dibangun ternyata tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Ini nanti apa yang jadi crucial point rekomendasi itu, Mas Sarul ya, yang kira-kira win-win solution antara pembeli dan investor dan tentu pemerintah Kabupaten Gresik ya. Iya, pemerintah Kabupaten Gresik kita kan lagi gencar-gencarnya untuk inventarisasi aset daerah. Artinya penopang utama pendapatan daerah salah satunya dari kemandirian fiskal. Dan kemandirian fiskal itu ya dari seberapa optimalnya kita melakukan pemanfaatan aset. Nah, ini kami lihat 3 hektar sekian ini ternyata tidak memberikan dampak apapun terhadap pemerintah daerah. Padahal ini sudah berangsur sekitar 11 tahun. Iya. Jadi ini yang kebetulan ada aduan juga dari Dr. Farid tadi selaku investor yang ada. Pembeli ya, bukan pembeli. Investor ya. Sebenarnya istilahnya apa ya? Investor sebenarnya. Iya, betul. Mereka naruh uang kepada PT yang kerjasama dengan pemerintah daerah seperti itu. Mas Sarul, saya kira Tribuners pengen tahu sebetulnya kronologi awal dari kasus ini seperti apa sih? Mungkin meskipun nanti tadi sudah dijelaskan sih di situ, tapi bisa jelaskan singkat awal mula kasusnya, Mas Sarul. Iya, jadi sebenarnya dulu tahun 2014 ada perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang bernama PT Lumbung Putra Kalimantan. Nah, PT tersebut mengelola 3, sekian hektar lahan milik daerah yang berada di Bunder. Itu kemudian dibangunlah dengan konsep pasar ikan modern. Nah, ketika dalam proses pembangunan, pihak PT Lumbung Pangan ini membuka keran kerjasama dengan masyarakat, sehingga banyak sekali investor-investor yang masuk untuk menitipkan dana kepada PT Lumbung Putra Kalimantan. Namun ketika saat pembangunan, ketika sudah terakumulasi sekitar 130 unit untuk investasi, nah ternyata dalam proses pembangunannya ada yang sudah dikerjakan 80%, 50%, 20%. Jadi kami anggap ini sebuah prestasi karena yang seharusnya ini sudah 100% dikelola, dimanfaatkan, tapi ternyata masih dalam tahap pembangunan ternyata masih begitu minimalis seperti itu. Jadi saya rasa ini sudah waktunya lah pemerintah daerah untuk mengambil alih dengan kebijakan, ini kebijakan khusus sebenarnya ini. Ya. Mas Sarul, skema awal sendiri antara PT Lumbung Putra Kalimantan dengan Pemkab Gresik itu skemanya seperti apa? Kalau skemanya kerjasama, BGS. Oh, BGS. Ya, bangun guna serah. Atau jadi pada BOT ya, kalau atau operate transfer ya, bangun guna serah. Bangun guna serah. Jadi dibangun oleh pihak ketiga. Tanahnya adalah miliknya Pemkab. Setelah dibangun pada kurun waktu tertentu, bangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Berarti pemerintah kabupaten hanya menyediakan aset ya, tidak mengeluarkan uang tunai. Hanya menyediakan lahan. Menyediakan lahan. Dan janjinya itu sebetulnya bagi pemerintah kabupaten harusnya dapat apa, Mas? Ya, manfaat atas atau retribusi. Iya, termasuk retribusi. Harusnya dapat retribusi. Kemudian kan dalam perjanjian sewa menyewanya kan ada klausul retribusi. Retribusi sewa lahannya kita harusnya dapat. Kemudian kalau dalam kurun waktu tertentu setelah pemanfaatan ini kita akan dapat bangunannya. Jadi miliknya pemerintah daerah dan nilainya juga luar biasa sebenarnya. Tadi kan dikalkulasi oleh ITS 42 miliar pada saat itu. Sekarang ya bisa ratusan kali. Bisa jadi. Tadi rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah kabupaten yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan ya. Mas. Itu seperti apa, Mas? Apakah
memungkinkan diambil alih oleh pemerintah kabupaten? Iya, kalau kami melihat dalam aturan Permendagri tahun 2016 itu memang ada kemungkinan pemerintah daerah bisa mengambil alih atas dasar misalnya tadi ada wan prestasi. Kemudian bupati melakukan surat teguran secara bertahap hingga pada teguran ketiga akhirnya pemerintah daerah bisa memutuskan untuk memutus perjanjian kerjasama dengan PT tersebut. Jadi setelah putus kerjasama baru sebenarnya kita bisa mengambil alih pengelolaan lahan tersebut. Nah, kalau misalnya ini berhasil diambil alih, ke depan apa yang akan dilakukan terhadap aset ini, Mas Ketua? Ya, ini yang jadi PR. Tadi kita rekomendasikan agar ini bisa dikaji lebih lanjut oleh Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunannya Daerah, dan juga mungkin BPKAD juga. Karena ini leading sektornya ada di bidang aset. Jadi pengembangan aset ini sementara ini masih ada di BPKAD. Jadi yang penting sekarang diputuskan dulu status hukum perjanjian ini ya. Status hukumnya. Bagi investor atau pembeli stan ini, Mas Sahrul, apakah memungkinkan dia dapat refund atau seperti apa? Mungkin tadi hasil piring. Iya, kalau sebenarnya aduan masyarakat hari ini oleh rekan-rekan investor pasar ikan modern itu sebenarnya tujuannya ingin refund. Jadi pengembalian dana. Tapi sekali lagi ranah refund itu bukan di pemerintah daerah karena kerjasama ini disusun atas kesepakatan antara pihak ketiga Lumbung Putra Kalimantan dengan para investor tadi. Sebenarnya pemerintah daerah nggak ada kewajiban pengembalian, tapi sesuai rekomendasi tadi kami melakukan proses pendampingan hukum. Jadi ini yang kita kawal, proses pendampingan hukum hingga masyarakat ini bisa mendapatkan kejelasan atas status hukumnya. Kemudian juga kan ada potensi kerugian juga di sana. Nah, kalau itu bisa dibuktikan nanti dalam proses hukumnya pasti nanti kan ada klausul pengembalian juga. Bahwa kalau ada potensi kerugian di sana, ya nanti harapan kita ada kejelasan hukum di proses pengadilannya sehingga kalau misalnya ini memang menjadi haknya investor ya seharusnya ini bisa dikembalikan. Itu sepertinya melalui skema keperdataannya tadi. Iya. Tapi di luar itu Mas Sahrul tadi disinggung bahwa memang ini salah satu upaya DPRD untuk membantu pemerintah kabupaten untuk mengumpulkan aset ya. Sebetulnya selain pasar modern ikan ini, adakah aset-aset lain yang menjadi concern? Ya, sebenarnya kalau di pemerintah daerah itu mungkin tersebar ya asetnya, tapi kalau saya bilang luas sih nggak seberapa luas, tapi ada beberapa titik. Mengenai aset daerah ini, memang kalau kita lihat di postur keuangan daerah, ini pengelolaannya ini mencapai 100% lebih dari target. Jadi kenapa kok ini kita gencarkan? Ya agar kita punya kemandirian fiskal, pendapatan daerah yang ditopang dari pemanfaatan aset daerah kita yang banyak. Nah, beberapa aset daerah ya hari ini banyak bangunan juga, bangunan-bangunan yang nggak terpakai. Ini kita dorong untuk diinventarisasi, kemudian bisa dilakukan dengan skema kerjasama dengan pihak lain. Bahkan kalau hari ini bisa dilihat ada sih bekasnya rumah dinas camat atau sejenisnya itu di kecamatan-kecamatan itu mulai ada pemanfaatan, misalnya dibuat kafe segala macam itu. Iya, betul. Itu sebenarnya sah-sah saja karena itu sudah masuk dalam ranah kerjasama dengan cara sewa menyewa seperti itu. Itu dilindungi juga oleh peraturan yang ada. Dan kembali ke aset pasar ikan modern itu kan tempatnya strategis ya. Sangat strategis Ketua ya di jalan raya gitu. Dan dulu kan sempat dimanfaatkan untuk kalau nggak salah untuk imigrasi ya. Ya, pernah dulu ada imigrasi. Memungkinkan untuk itu juga, maksudnya ke depan DPRD Kabupaten Gresik memfasilitasi untuk ini biar sambil menunggu statusnya jalan, kemudian ada upaya untuk menghidupkan ini yang sudah dibangun ya. Tadi memang ada beberapa yang nggak terbangun ya. Kalau dalam waktu dekat, selagi status lainnya belum jelas, kita nggak berani. Jadi kenapa kami dorong di rekomendasi tadi agar status hukumnya ini jelas dulu, kemudian status lainnya juga jelas. Kalau ini masih dalam penguasaannya pihak lain,
maka harapan kami ini segera dikembalikan lagi, diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Nah, kalau sudah diserahkan lagi ke pemerintah daerah atas dasar prestasi tadi, baru pemerintah daerah bisa melakukan pengembangan dengan memasukkan alokasi anggaran ke sana. Tapi kalau sejauh belum ada pemutusan kerjasama, sepertinya kita nggak berani untuk mengalokasikan anggaran ke sana. Tapi pembeli atau investor itu sebetulnya memanfaatkan ini sementara, misalnya sudah ada, masih ada fasilitasnya kayak listrik. Wah, ini. Jadi pemasangan listrik tadi konfirmasinya dilakukan secara mandiri. Mereka mandiri mengajukan ke PLN dan itu diperbolehkan memang. Tapi yang fatal sih memang di airnya. Airnya belum masuk ke sana. Jadi memang perlu sebenarnya kita mengonsep ulang agar fasilitasnya masuk semua, baik itu air, listrik, keamanan, kebersihan. Sebenarnya kalau itu bisa difasilitasi, insya Allah udah mulai ramai lagi. Tapi sayangnya pemerintah tidak mungkin masuk selagi status hukumnya belum clear, gitu ya. Status hukumnya belum clear, kita nggak berani masuk. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong kok mereka ngadunya ke DPRD gitu. Ya alhamdulillah. Di beberapa waktu yang lalu sudah mulai ada komunikasi. Ada surat masuk ke kami dan juga kita kemarin kan launching Asmara Gresik itu platform kita yang di website, dan bapak-bapak ini juga tadi sudah menyampaikan aspirasinya melalui platform tersebut. Jadi ini tindak lanjut. Jadi memang inisiatif DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan ya mudah-mudahan ini tadi kita lihat juga ada ibu-ibu dari Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi ini DPRD Gresik jadi tempat curhat, ya gitu ya. Iya, padahal mudah-mudahan ada solusinya. Koalisi Perempuan Indonesia, tapi aspirasinya soal urusan Transjatim. Iya itu makanya tadi. Jadi urusan hajat hidup orang Bayak, gitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan ini segera ada solusi ya. Mudah-mudahan. Ketua ya. Selain pasar modern ikan di Gresik, tadi juga layanan transportasi yang ramah anak dan ramah perempuan, anak dan disabilitas gitu ya. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan saya singkat dengan Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Bos Muhammad Sahrul Munir, yang hari-hari ini banyak sekali disambangi oleh masyarakat Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan segera ada jalan. Amin. Untuk masyarakat Gresik. Saya Trimulyono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.